Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas alam semesta, ketinggian Allah di atas langit. Yang pembahasan tentang masalah ini merupakan pembahasan yang sangat penting. Terlebih lagi tatkala muncul penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Dan kita rasakan bahwasanya sebagian dari kaum muslimin yang tidak mengerti akan hal ini, mereka menyimpang dalam akidah mereka tentang perkara ini. Ada dua kelompok besar yang menyimpang dalam masalah ini. Yang pertama adalah kelompok Jahmiyah yang diikuti oleh sebagian firaq ya, seperti Al-Mu'tazilah dan juga Al-Asy'ariyah, yang mereka meyakini bahwasanya Allah tidak di atas dan tidak di bawah. Dan ada kelompok lagi yang lain yang lebih parah dari mereka, yaitu kelompok Wahdatul Wujud, yang mengatakan bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya. Yang kelompok ini didukung oleh Ibnu Arabi sebagaimana dia jelaskan dalam kitabnya Fususul Hikam dan juga Al-Futuhat Al-Makkiyah, yang dia mengatakan bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya. Oleh karena ikhwani fillah radhiyallahu iyyakum, sampai-sampai Ibnu Arabi dalam kitabnya Fusul Hikam mengatakan bahwasanya Fir'aun, apa yang diucapkan Fir'aun adalah suatu kebenaran tatkala Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Karena Fir'aun tahu Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas alam semesta, akan tapi Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan dia, bersatu dengan makhluk, bersatu dengan Fir'aun. Sehingga tatkala Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, ini perkataan yang benar. Oleh karenanya Ibnu Arabi dalam kitabnya Fusul Hikam menyatakan bahwasanya Fir'aun meninggal dalam keadaan diridhai oleh Allah dan masuk surga. Fir'aun masuk surga. Kalau Fir'aun masuk surga, apalagi kita ini. Seluruh umat di dunia ini masuk surga. Tidak ada orang yang paling kafir yang dikisahkan hikayatnya. Tidak ada orang yang paling kafir di atas muka bumi ini yang dijelaskan dan dijelek-jelekan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Fir'aun dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya, buah dari ketidakpemahaman tentang masalah Allah di atas langit, inilah akibatnya timbulnya pemahaman wahdatul wujud yang diyakini oleh sebagian orang-orang, sebagian kaum muslimin. Dan sebagian kaum muslimin yang lain, kebanyakan mereka hanyalah latah. Mereka mengatakan kalau kita tanya di mana Allah, kata mereka Allah di mana-mana. Namun mereka mengingkari fitrah mereka. Oleh karenanya tatkala kita melihat mereka berdoa, maka mereka mengadahkan kedua tangan mereka ke atas langit. Adapun perkataan mereka Allah di mana-mana hanyalah latah, tidak dibangun di atas akidah yang kokoh. Tidak sebagaimana kaum Jahmiyah yang mereka tatkala mengatakan Allah tidak di atas dan Allah tidak di bawah, benar-benar dibangun di atas keyakinan.
Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan secara singkat tentang akidah Ahlus Sunnah bahwasanya Allah berada di atas langit. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini sangatlah banyak, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah, maupun dari akal sehat, maupun dari ijma' para ulama, maupun dari fitrah. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Shawa'iq al-Mursalah, menyebutkan lebih dari 1000 dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Di antaranya ikhwani fillah radhiyallahu iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Dia adalah Al-Aliyyul Kabir, wa huwal Aliyyul Kabir, wa huwal Aliyyul Azim. Al-Ali dalam bahasa Arab artinya adalah Maha Tinggi. Dialah Allah yang Maha Tinggi. Dialah Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Dialah Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Perkataan Allah bahwasanya Dialah Allah yang Maha Tinggi itu mencakup 3 hal. Al-ulu fil qahr, wal-ulu fil sya'an, wal-ulu fil dzat. Allah Maha Tinggi, bahwasanya Maha Tinggi dalam kekuasaan, tidak ada yang bisa protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa mengalahkan keputusan Allah. Allah Maha Tinggi dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Tinggi dalam sifat-sifat Allah. Allah memiliki sifat yang sangat mulia. Tidak ada satu sifat pun yang sama seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah Maha Tinggi secara zat. Zat Allah Maha Tinggi daripada seluruh makhluknya. Ketinggian Allah dalam segi kekuasaan dan ketinggian Allah dalam segi sifat ini diakui oleh kebanyakan ahlul bidah, orang-orang yang menyimpang. Akan tapi mereka menyelisihi dalam ketinggian yang ketiga, yaitu ketinggian Allah di atas zat Allah di atas makhluknya. Oleh karenanya saya akan menyebutkan beberapa jenis-jenis dalil, karena Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku-bukunya menyebutkan ada sekitar 20 jenis dalil yang menjelaskan bahwasanya Allah berada di atas makhluknya, dan setiap jenis dalil tersebut mengandung banyak dalil. Tetapi saya akan ringkaskan pada kesempatan kali ini. Di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Dia berada di atas, kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dialah Allah yang maha perkasa fawqa ibadi, di atas hamba-hambanya. Di atas hamba-hambanya. Sebagian ahlu ta'wil mereka menyatakan bahwasanya perkataan Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi, Allah berada di atas hamba-hambanya. Fawqa di sini maksudnya di atas adalah dari sisi kemuliaan, bukan dari sisi zat. Artinya Allah lebih mulia daripada hamba-hambanya. Ini takwilan mereka. Kita katakan pertama, takwilan ini tidak benar. Karena dalam banyak ayat atau sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat min sebelum fawqa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb mereka, para malaikat yang ada di langit, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala min fauqihim, dari sisi atas mereka. Dan dalam bahasa Arab kalau ada kalimat min itu tidaklah menunjukkan kecuali tempat. Misalnya saya mengatakan adz-dzahabu fawqal fiddah. Emas itu lebih tinggi daripada perak. Bisa saja ditakwil maksudnya adalah emas lebih mulia daripada perak. Akan tapi kalau saya pakai bahasa Arab, saya katakan adz-dzahabu min fawqil fiddah, ini tidak ada makna lain kecuali emas posisinya lebih tinggi daripada posisi perak. Kenapa? Karena ada kalimat min, dan ini ijma para ahli lughah. Tidak bisa ditakwil lagi kalau sudah ada kalimat min fawqi. Kemudian ikhwani fillah sanallahu yakum, apa faedahnya tatkala Allah mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadihi, Allah lebih mulia daripada hamba-hambanya? Ini orang semua sudah tahu. Allah lebih mulia daripada hamba-hambanya. Tidak perlu Allah tegaskan dalam Al-Quran. Semua orang sudah tahu. Allah lebih mulia daripada hamba-hambanya, lebih mulia daripada makhluknya. Oleh karena seperti perkataan seorang penyair, alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna as-sayfa amdha min al-'asa. Tidakkah engkau lihat bahwasanya pedang itu akan berkurang pamornya tatkala engkau berkata pedang lebih tajam daripada tongkat?
Buat apa kita bandingkan antara pedang dengan pedang tongkat? Seperti seorang mengatakan Syekh bin Baz lebih alim daripada Ustadz Firanda. Ini menghina Syekh bin Baz. Kenapa dibandingkan dengan saya yang goblok seperti ini? Kalau bandingkannya dengan Syekh yang lebih sejajar dengan Syekh bin Baz rahimahullah. Sekarang kenapa Allah mengatakan Allah lebih mulia daripada hamba-hambanya? Semua orang sudah tahu. Tidak perlu disebutkan dalam hal ini. Oleh karenanya kalimat min fawqihim, yakhafuna rabbahum min fawqihim, bahwasanya para malaikat takut dengan Rabb mereka yang berada di atas mereka, ini merupakan nas yang tegas bahwasanya Allah berada di atas. Kemudian dalil yang lain, ikhwani fillah, radhiyallahu iyyakum, seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya para malaikat naik ke atas menuju Allah Subhanahu wa taala. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaih. Para malaikat naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan, tadi ayat dalam hadis juga Rasulullah menyebutkan, yata'aqabuna fikumul malaika, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Bahwasanya para malaikat ganti-gantian mengawasi kalian. Kemudian thumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian malaikat yang tadi malam bersama kalian naik ke Allah Subhanahu wa taala. Mereka melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik ke mana? Naik ke atas. Namanya kalimat naik itu dalam bahasa apapun dari bawah ke atas, dalam bahasa apapun. Bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Lombok, bahasa apapun namanya naik dari bawah ke atas. Malaikat naik ke atas. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang Allah mengangkat sebagian hambanya ke atas. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Kata Allah, kami akan mewafatkan engkau Isa, dan kami akan mengangkat engkau, dan saya akan mengangkat engkau kepadaku. Kata Allah, wa rafi'uka ilayya. Kata Allah, saya akan mengangkat engkau kepada saya. Ngangkatnya kemana? Ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah berada di atas. Tatkala orang-orang Yahudi mereka menyangka bahwasanya mereka telah membunuh, menyalib Nabi Isa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Orang-orang Yahudi tidaklah membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalib Nabi Isa, akan tapi diserupakan seorang yang mirip dengan Nabi Isa. Kata Allah, barrafa'ahu Allah ilaihi. Akan tapi Allah yang mengangkat Nabi Isa menuju Allah, menyelamatkan Nabi Isa, Allah angkat ilaihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diangkat kemana? Ada angkat ke samping, ke bawah? Tidak ada. Namanya angkat kemana? Ke atas. Demikian juga amalan-amalan soleh diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'u. Kata Allah, kepadalah Allah, ke arah Allah, ilaihi, kepada Allah, yas'adu al kalimut thayyibu, kalimat-kalimat yang baik naik ke arah Allah Subhanahu wa taala. Wal amalus shalihu yarfa'u, dan amalan-amalan yang soleh Allah angkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah, dalam Al-Qur'an seperti gini banyak. Allah mengangkat amalan soleh, Allah mengangkat amalan soleh, Allah mengangkat sebagian hambanya. Para malaikat naik ke atas menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an, ya. Tanzilum min Rabbil alamin. Kata Allah, Allah menurunkan Al-Qur'an dari siapa? Dari Rabbul alamin. Siapa Rabbul alamin? Allah Subhanahu wa taala. Taib, ana tanya sama antum, adakah apa makna kalimat turun? Turun dari atas kan? Ke bawah. Allah turunkan Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah berada di atas. Kemudian di antara dalil yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang di antara adab doa, yaitu kita mengangkat tangan ke arah Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun sittir yastahi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu. Jika ada seorang hambanya mengangkat kedua tangannya ke arah Allah, kemudian tidak Allah kabulkan. Mengangkat kedua tangannya kemana? Yarfa'u yadayhi, ya, ilaihi, mengangkat kedua tangannya ke arah Allah Subhanahu wa taala.
Ini menunjukkan tatkala kita berdoa, kita mengadah ke arah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah di mana-mana, tidak perlu kita ke atas, kita ke bawah juga bisa, ke kiri juga bisa, ke kanan juga bisa, ke belakang juga bisa. Namun tatkala fitrah kita menyatakan Allah berada di atas, maka kita mengangkat tangan ke arah atas. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala istisqa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ke arah atas. Ya, sampai-sampai nampak kedua ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tatkala hajjatul wada, tatkala Rasulullah SAW berhaji bersama sekitar 120.000 orang sahabat dari berbagai tingkatan ilmu. Ada orang Arab yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Kemudian juga ada orang-orang Arab Badui. Orang Arab Badui yang baru masuk Islam. Arab Badui yang tingkatan pendidikannya rendah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu di hadapan 100.000 atau 120.000 orang sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka bahwasanya, bukankah Allah akan bertanya kepada kalian tentang aku? Famadza antum qailun? Jika Allah bertanya kepada kalian tentang aku, apa yang akan kalian katakan? Kata mereka, nashhadu annaka qad balagh wa qad addait wa qad nasah. Kata mereka, kami bersaksi ya Allah, kepada Allah bahwasanya engkau wahai Muhammad telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, dan engkau telah menunaikan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, dan engkau telah menasihati umat ini dengan sebaik-baiknya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat jarinya ke arah langit, kemudian diarahkan kepada para sahabat, Allahumma syahad, Allahumma ishhad. Rasulullah mengisyaratkan ke arah langit, ke arah Allah Subhanahu wa taala. Dan disaksikan oleh 120.000 orang sahabat dengan berbagai tingkatan pendidikan mereka, kemampuan nalar mereka, dan tidak ada yang kemudian protes mengatakan, oh maksudnya Rasulullah SAW itu begini, oh maksudnya itu hanyalah majas. Semuanya terima, tidak ada yang bertanya-tanya dengan pertanyaan yang aneh-aneh. Kemudian di antara dalil yang sangat tegas yang menyatakan bahwasanya Allah berada di atas langit, yaitu suatu mukjizat yang luar biasa. Mukjizat tentang Isra dan Mi'raj. Kita semua tahu bahwasanya Rasulullah SAW tatkala menerima perintah salat 5 waktu, kemana Rasulullah SAW pergi? Untuk menemui Allah Subhanahu wa taala, kemana? Ke atas. Naik ke atas langit yang 7, kemudian bertemu menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara sama sekali. Bahkan Nabi SAW tatkala diperintahkan untuk 50 kali salat, sehari semalam Rasulullah SAW turun dari langit yang atas turun ke langit ke bawah, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia Musa mengatakan, umatmu tidak akan mampu, minta keringanan. Rasulullah naik lagi ke atas, minta keringanan. Kemudian sudah diringankan oleh Allah, turun lagi ketemu Nabi Musa alaihissalam. Dia Musa mengatakan, minta lagi keringanan, umatmu tidak akan mampu, naik lagi. Jadi Rasulullah SAW naik antara Allah dengan Nabi Musa bolak-balik sampai 3 kali kalau tidak salah. Oleh karenanya seorang yang mengingkari Allah berada di atas, dia telah mengingkari karamah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah angkat beliau sallallahu alaihi wasallam ke atas langit yang 7 untuk menerima perintah salat 5 waktu. Ini merupakan karamah yang sangat luar biasa, mukjizat yang sangat luar biasa, yang semua telah diakui oleh umat Islam ini. Bahwasanya Rasulullah SAW tatkala menerima perintah salat, beliau naik ke atas untuk bertemu dengan Rabb-Nya. Sampai-sampai para sahabat khilaf tatkala itu, apakah Rasulullah SAW melihat Rabb-Nya langsung? Karena sudah naik ke tempat yang paling tinggi. Namun yang rajih, yang benar bahwasanya Rasulullah SAW tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beliau ditanya, hal ara'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabb engkau? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangi, bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya barang siapa yang mengingkari Allah berada di atas, sungguhnya dia telah mengikuti ajaran Fir'aun laknatullahi alaihi. Tatkala Fir'aun mengatakan kepada panglimanya, ya Haman ibn li sarhal la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Tatkala Nabi Musa mengabarkan kepada Fir'aun bahwasanya Allah berada di atas langit, maka Fir'aun ingin mendustakan Nabi Musa. Maka dia mengatakan kepada panglima Haman, wahai Haman, bangunkanlah saya
bangunan yang tinggi, saya ingin naik ke atas langit. Ingin menunjukkan bahwasanya si Musa itu adalah pendusta yang mengatakan bahwasanya Robnya ada di atas langit. Dia ingin mendustakan siapa? Nabi Musa. Oleh karenanya barang siapa yang menyatakan Allah tidak berada di atas langit, maka dia telah mengikuti Fir'aun, telah mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Adapun orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah berada di atas, dia telah membenarkan Nabi Musa. Tatkala Nabi Musa berkata kepada Rasulullah, naik lagi ke atas ke Rabbmu, minta keringanan. Rasulullah SAW membenarkan Nabi Musa enggak? Membenarkan, maka dia pun taat naik ke atas bertemu lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barang siapa yang meyakini Allah berada di atas langit, maka dia telah membenarkan Rasulullah SAW dan telah membenarkan Musa alaihissalam. Dan adapun yang mengingkari bahwasanya Allah berada di atas langit, maka dia telah mendustakan Nabi Musa alaihissalam dan telah mengikuti jalannya Fir'aun laknatullah alaihi. Dan masih terlalu banyak dalil, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, seperti hadis tentang seorang budak wanita yang akan dibebaskan. Kemudian Rasulullah SAW memuji wanita itu. Kata Nabi SAW, Aina Allah? Di mana Allah? Kata dia, Allah fis sama. Wa man ana? Anta Rasulullah SAW. Kemudian kata Nabi SAW, A'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskanlah wanita ini, sesungguhnya dia adalah budak wanita yang mukminah. Karena dia mengatakan Allah fis sama. Seperti saya katakan, terlalu banyak dalil yang menyebut akan hal ini. Apalagi kalau kita baca tentang perkataan para ulama salaf, terlalu banyak akan hal ini. Antum bisa baca buku kitabnya, sebuah kitab yang agung yang dikarang oleh Al-Imam Adz-Dzahabi yang judulnya Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar, yang ditahqiq 2 jilid sekarang. Ratusan perkataan ulama salaf tentang Allah berada di atas langit. Dan Adz-Dzahabi merupakan ulama besar dari mazhab Syafi'i. Kemudian juga untuk bisa membaca kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Ijtima' Juyush Al-Islamiyah. Ya, di situ beliau menyebutkan tentang berbagai macam perkataan salaf dari zaman sahabat sampai zaman beliau tentang bahwasanya Allah berada di atas langit. Ratusan perkataan ulama. Oleh karenanya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, para ulama ijma', dan banyak ulama yang menyebutkan ijma' ahlu sunnah, ijma' umat bahwasanya Allah berada di atas langit. Dari ulama-ulama terdahulu banyak sekali, bahkan ulama-ulama Asy'ariyah juga menyatakan ijma'. Di antaranya Al-Baqillani dalam kitabnya Al-Ibana. Ini ulama besar dari mazhab Asy'ariyah. Yang orang-orang Asy'ariyah mutaakhirin zaman sekarang, mereka mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, mengikuti mazhabnya Rawasi, mengikuti mazhabnya Jahmiyah. Mereka menyatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Mereka mengingkari ulama Asy'ariyah al-mutaqaddimin, ulama Asy'ariyah yang dahulu seperti Al-Baqillani. Kemudian juga Al-Baihaqi menyatakan bahwasanya azhar tentang bahwasanya Allah di atas langit sangatlah banyak, mutawatirah dari para salaf. Dan dia mengatakan ijma'. Dan pendiri mazhab Asy'ariyah Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah telah menyatakan ijma' salaf bahwasanya Allah berada di atas langit. Oleh karenanya kalau ada orang mengingkari dari mazhab Asy'ariyah yang menyatakan bahwasanya Allah tidak di atas, tidak di bawah, kita katakan imam engkau Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin dan juga dalam kitabnya Risalah ila Ahli Tsaghar menyebutkan ijma' para salaf dan ijma' ahlu sunnah bahwasanya Allah berada di atas langit. Oleh karena ikhwani fillah sallallahu iyyakum, perkara ini merupakan perkara yang fitrah sebagaimana tadi saya jelaskan. Tidak seorang pun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hatinya mengharapkan ulu, mengharapkan ketinggian. Dia akan mengadahkan kedua tangannya ke arah langit, mengadah ke langit kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang sengaja kemudian tangannya ke arah kanan, ke arah kiri, tapi semua tangannya ke arah langit, karena mereka fitrahnya menunjukkan Allah berada di atas langit. Oleh karena seperti mungkin pernah saya sampaikan tatkala ada seorang teman saya dari Aljazair berdebat dengan gurunya tentang bahwasanya Allah berada di atas langit atau tidak. Maka gurunya ngeyel bahwasanya Allah tidak di atas, tidak di bawah. Sementara murid-muridnya mengatakan Allah berada di atas langit. Akhirnya gurunya pun emosi. Kemudian dia mengatakan, nanti ya, kata dia, kita akan perdebatkan masalah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sambil jarinya nunjuk ke mana? Ke atas. Subhanallah. Ya.
Mulutnya kafir tapi tangannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang fitrah, tidak ada orang berdoa begini, semuanya berdoa ke arah langit. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Kemudian mazhab yang menyimpang kalau kita renungkan sama sekali tidak masuk akal. Ada 3 mazhab yang menyimpang secara umum. Yang pertama misalnya mazhab Jahmiyah. Mazhab Jahmiyah yang menyatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Kalau gitu di mana Allah? Tatkala kita menggabungkan 2 perkara yang saling berlawanan, ada sesuatu yang mustahil. Seperti kata mereka Allah ada dan tidak ada, itu berarti ya gimana? Allah ada dan juga tidak ada. Itu sesuatu yang khayalan saja. Allah hanya berada dalam khayalan mereka. Mereka mengatakan misalnya Allah tidak di atas, tidak di bawah, terus di mana? Tidak ada berarti. Apa bedanya Allah dengan tidak ada? Tidak ada bedanya. Tidak di atas, tidak di bawah. Sekarang saya tanya sama antum, coba sifatkan di mana tempat sesuatu yang tidak berada, sesuatu yang tidak ada. Kita bilang tidak di atas, tidak di bawah karena memang tidak ada. Karena memang tidak ada. Oleh karena perkataan mereka Allah tidak di atas, tidak di bawah, sesuatu yang mustahil, menggabungkan antara 2 hal yang saling bertentangan. Kalau tidak di atas berarti di bawah, kalau tidak di bawah berarti di atas. Kalau tidak di atas, tidak di bawah berarti tidak ada sesuatu yang mustahil. Kemudian perkataan mereka seperti mazhab yang lain yang mengatakan Jahmiyah muta'abbidah, jenis Jahmiyah yang lain yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Yang ini diingkari oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah waz Zanadiqah. Sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad khusus untuk membantah pemahaman Jahmiyah model kedua yang mengatakan bahwasanya Allah berada di mana-mana. Yang kata Imam Ahmad melazimkan akan hal ini berarti Allah berada di perut hewan, Allah berada di kamar mandi, Allah berada di tempat-tempat yang kotor, karena itu di mana-mana. Kelaziman di mana-mana berarti Allah berada di mana-mana. Kemudian mazhab berikutnya seperti mazhab ihdatul wujud yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya. Subhanallah. Bagaimana Allah yang Maha Esa, yang Maha sempurna bersatu dengan makhluknya? Berarti Allah harus menurunkan levelnya untuk bersatu dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan ini. Bagaimana bisa demikian? Berarti Allah butuh kepada makhluknya, menempati makhluknya, butuh kepada satu tempat untuk Allah tempati. Ini menunjukkan sesatnya mazhab ini. Bahkan mazhab ihdatul wujud yang didengung-dengungkan, dipropagandakan oleh Ibnu Arabi yang merupakan menjadi panutan atau tokoh sebagian orang-orang Sufiyah ya, yang mereka tidak tahu hakikat dari mazhab Ibnu Arabi. Mazhab Ibnu Arabi lebih parah daripada mazhabnya orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani hanya meyakini Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan Nabi Isa saja, tidak dengan yang lainnya. Adapun mazhab ihdatul wujud, Allah bersatu dengan makhluknya seluruhnya. Bersatu dengan Fir'aun, bersatu dengan saya, bersatu dengan kalian, bersatu dengan Ibnu Arabi. Makanya Ibnu Arabi dalam syairnya yang masyhur dia mengatakan wal abdu rabbun wal rabbu abdun ya. Hamba adalah Allah dan Allah adalah hamba ya. Kemudian kemudian kata dia anna yukallaf, kalau itu siapa yang diberi tugas untuk beribadah. Saya adalah Allah dan Allah adalah saya. Kalau gitu saya sholat buat apa? Wong saya sendiri Allah. Saya sholat kepada siapa? Ini mazhab yang sesat. Oleh karenanya mazhab-mazhab yang menyimpang sama sekali tidak sesuai, tidak masuk dalam akal sehat. Ikhwani fillah wa atifiddin azani Allah wa iyyakum. Ini sekilas tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Dan kalau kita berdialog dengan orang-orang yang menyimpang ini, kita tantang mereka. Tolong sebutkan satu saja perkataan salaf yang menyatakan Allah tidak di atas langit. Satu saja. Tidak usah banyak-banyak. Satu saja. Dari para sahabat, dari 4 imam mazhab, tidak ada satupun yang mengingkari akan hal ini. Tidak ada. Justru kita dapati seluruh ulama ijma' sepakat bahwasanya Allah berada di atas langit. Di antara dalil yang sangat kuat pula yang tadi saya lupa sebutkan, bahwasanya Allah berada di atas, itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Beristiwa di atas arsy dalam 7 ayat dalam Al-Qur'an. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin tsumma stawa 'alal arsy.
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Allah telah beristiwa di atas arsy dalam 7 ayat dalam Al-Qur'an, sekitar 7 ayat. Dan kalimat istawa maknanya adalah di atas, dan kita tahu bahwasanya arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi, dan Allah beristiwa di atas arsy, yang menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas langit ini. Kemudian ikhwani fillah wa fiddin azanillahu alaikum, saya akan menyebutkan beberapa syubhat yang sering dilontarkan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dalam hal ini. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan apa hakikat Allah berada di atasnya. Ketahuilah ikhwani fillah azanillahu alaikum, ketinggian ada dua, ada ketinggian mutlak dan ada ketinggian nisbi. Ketinggian yang relatif dan ada ketinggian yang mutlak. Ketinggian relatif seperti apa? Seperti saya katakan bahwasanya saya harap ikhwan dan akhwat konsentrasi ya. Karena saya khawatir nanti salah paham. Ya, harus paham, kalau tidak paham nanti keluar bawa syubhat. Jadi harus paham, dan yang tidak paham tanya kepada yang paham. Saya katakan bahwasanya ketinggian ada dua, ketinggian yang relatif dan ketinggian yang mutlak. Yang relatif atau nisbi, seperti saya katakan bahwasanya lantai 3 lebih tinggi daripada lantai 2. Akan tetapi ternyata lantai 3 itu lebih rendah daripada lantai 4. Itu nisbi, relatif. Makanya saya tidak bisa mengatakan lantai 4 adalah lantai tertinggi secara mutlak, tidak bisa. Karena kalau dia dibandingkan dengan lantai 2 dia lebih tinggi memang. Tapi kalau dibandingkan dengan lantai 10, lantai 4 itu lebih rendah. Adapun ketinggian yang mutlak adalah ketinggian ke arah luar. Ini telah disepakati oleh fisikawan, ahli fisika seluruhnya. Oleh karenanya kita di atas muka bumi ini menjadikan poros bumi atau permukaan air laut sebagai ukuran awal dari kerendahan, standar kerendahan. Oleh karenanya sering kita katakan misalnya ketinggian bangunan tersebut 1000 meter atau 100 meter di atas permukaan laut misalnya. Karena ahlul bid'ah mereka sering bikin syubhat, mereka mengatakan, ya akhi, bukankah bumi ini bulat? Kalau antum mengatakan Allah di atas, berarti Allah itu di bawah dibandingkan dengan penduduk bumi yang ada di belahan bumi sebelahnya. Iya atau tidak? Mereka mengatakan demikian. Ini syubhat yang sudah disampaikan sejak dahulu. Kita katakan tidak. Semua ulama atau semua manusia sepakat. Seandainya di Lombok ini ada suatu bangunan yang tingginya 100 meter, kemudian di belahan bumi yang lain ada bangunan yang tingginya 200 meter di atas permukaan laut, maka semua sepakat yang 200 meter lebih tinggi daripada yang 100 meter. Kenapa? Karena ukuran ketinggian diukur dari apa? Permukaan laut. Jadi semakin ke arah luar, semakin ke arah tinggi. Ya, semakin ke arah tinggi. Kemudian saya ajak merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, bumi berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun bi yamini, dan langit-langit dilipat di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, tidaklah langit dan bumi di genggaman Allah Subhanahu wa taala kecuali sebagaimana sebuah biji yang dipegang oleh tangan dari salah seorang kalian. Allah Maha besar. Allah Maha besar. Saya tidak berbicara tentang bagaimananya Allah Subhanahu wa taala, tapi akan saya katakan seandainya, ini sebagai gambaran. Seandainya ada sebuah kelereng misalnya saya pegang dalam tangan saya, bukankah saya meliputi kelereng tersebut? Tidak. Dan saya berada di luar kelereng tersebut. Seandainya ada semut yang tinggal di kelereng tersebut, maka ke arah manapun, ke atas ke bawah kelereng tersebut semuanya mengarahkan ke tangan saya. Iya atau tidak? Ya sudah, kalau begitu perkaranya selesai. Adapun Allah kita tidak tahu bagaimananya. Ini hanyalah permisalan mendekatan, takribi. Walillahil matsalul a'la. Kalau kita saja bisa memahami hal ini, maka mudah bagi kita tatkala kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala meliputi alam semesta ini, Allah lebih tinggi daripada alam semesta ini. Kemanapun kita mengarah, sementara kita ke arah ke langit, maka disitulah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Poin yang berikutnya yang harus kita pahami,
Jadi yang pertama ketinggian mutlak sama ketinggian yang nisbi. Ini paham atau tidak? Kalau tidak paham saya tidak lanjut. Paham atau tidak? Sebenarnya agama itu mudah ya ikhwan. Benar agama itu mudah. Tidak perlu saya jelaskan kayak gini. Cuma gara-gara banyak syubhat. Banyak orang syubhat. Apalagi kalau sudah masuk di filsafat sudah dia kasih syubhat. Kasih syubhat yang macam-macam, yang bikin bingung orang. Kalau orang tanya, bisakah Allah menciptakan Allah? Coba. Katanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bisakah Allah menciptakan Allah? Bisakah Allah menciptakan batu besar yang Allah tidak kuat mengangkat? Subhanallah. Ini sering sampai sekarang pertanyaan ini masih ada. Ingin meragukan akan kekuasaan Allah Subhanahu. Kita katakan tidak mungkin Allah menciptakan Allah, itu pertanyaan yang keliru sejak awal. Bagaimana Tuhan menciptakan Tuhan kalau Tuhan diciptakan itu bukan Tuhan? Itu pertanyaan yang tidak masuk akal. Sebagaimana kita mengatakan, bisakah engkau naik ke bawah? Sama itu pertanyaannya. Sama itu. Bisakah engkau naik ke bawah? Nah, bisa namanya naik itu ke atas. Bisakah Allah menciptakan Allah? Gimana menciptakan Allah? Allah qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Bagaimana Allah menciptakan Tuhan kalau dia diciptakan dia bukan Tuhan? Dia itu makhluk. Ini pertanyaan terkadang orang-orang filsafat bikin bingung. Oleh karenanya agama dulu subhanahu wa ta'ala Rasulullah mengatakan, Allah ya Allah saksikanlah yang hadir di jemaah haji 120.000 orang, dari orang Arab Badui, dari macam-macam, tidak ada yang Rasulullah bagaimana kok bisa di atas nanti kan begini? Tidak ada, semuanya beriman. Tidak ada yang aneh-aneh. Sekarang ini timbul tatkala mulai banyak syubhat, merancukan pikiran orang-orang belajar filsafat, jadi kitab-kitab Yunani, kagum dengan Aristoteles, kagum dengan Socrates, kagum dengan tes-tes yang lainnya, akhirnya terpedaya seakan-akan orang Islam ini orang bodoh. Seakan-akan agama ini mengajarkan kebodohan. Oleh karenanya Aristoteles ya, ini dinukil oleh Ar-Razi dalam kitabnya Asasul Taqdis. Tatkala Aristoteles Ar-Razi berusaha mengingkari Allah di atas langit, dia ditakwil seluruhnya, ditakwil seluruh ayat, seluruh hadis, ditakwil seluruhnya. Kemudian dia berbicara tentang fitrah. Karena fitrah orang meyakini Allah berada di mana? Di atas. Kemudian dia sebutkan perkataan Aristoteles. Bukan perkataan Nabi, bukan perkataan Abu Bakar, bukan perkataan Umar. Kemudian dia mengatakan Aristoteles berkata. Siapa Aristoteles ini? Dari mazhab apa Aristoteles? Mazhabnya apa? Syafi'i apa mazhab? Aristoteles hidup sebelum turunnya Nabi Isa. Tidak kenal agama. Bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, apalagi orang Islam. Bagaimana kita mempelajari masalah ketuhanan kepada orang yang tidak beragama? Bahkan diwajibkan di jamiah di universitas. Bagaimana kita belajar masalah usuluddin dengan berpegang dengan perkataan orang yang tidak beragama? Oleh karenanya Ar-Razi setelah mengingkari seluruhnya, dia menyebutkan perkataan Aristoteles sebagai penutup dari dalil-dalil dia untuk mengingkari Allah berada di langit. Kata dia, Aristoteles berkata, "Man arada an yadkhul fi ma'arifil ilahiyyah falyastahdith fi nafsihi fitratan ukhra." Kata Aristoteles, diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab, barang siapa yang ingin mempelajari masalah ketuhanan, maka buang fitrahnya, bikin fitrah yang baru. Subhanallah. Karena dia tidak bisa mengingkari bahwasanya Allah berada di atas langit. Bagaimanapun kita pakai dalil, kita kalau berdoa ke atas. Mau putar-putar otak kita kanan kiri, tetap aja tangan kalau berdoa ke atas. Makanya supaya bisa menghilangkan syubhat ini, kata dia, buang itu fitrah, pasang fitrah yang baru. Oleh karenanya tidak ada seorang pun perkataan dari para sahabat, dan saya tantang kepada orang-orang yang mengingkari Allah berada di atas. Demikian juga orang-orang Syiah yang mengingkari Allah berada di atas, atau yang lainnya seperti Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah. Datangkan satu saja asar dari sahabat atau dari para salafus saleh yang menyatakan Allah berada di atas. Tidak akan mereka dapatkan. Yang mereka dapatkan adalah perkataannya Jahm bin Safwan saja. Kalau mereka mencari salaf dari Jahmiyah, mereka akan dapatkan. Tapi kalau mereka mencari asar perkataan dari sahabat atau salafus saleh, 4 imam mazhab, mereka tidak akan temukan. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kita kembali. Setelah kita bicarakan tentang ketinggian mutlak dan ketinggian nisbi, ada syubhat lagi yang dilontarkan oleh mereka. Ini syubhat yang paling berat yang dilontarkan oleh Jahmiyah, orang-orang Jahmiyah. Dan jika kita tidak paham, ya sudah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya berusaha memahamkan para hadirin sekalian. Kata mereka, kalau Allah berada di atas, melazimkan Allah berada di suatu tempat.
Padahal tempat adalah sebuah makhluk. Dan Allah tidak butuh dengan tempat. Ini syubhat yang paling kuat yang sering didengung-dengungkan sampai sekarang. Bagaimana jawabannya? Kita katakan, perkataan Allah di atas langit, yaitu di atas ketinggian alam semesta ini, kita katakan bahwasanya di dunia ini cuma ada dua. Di dalam alam wujud ini cuma ada dua. Ada Rabb dan ada makhluk. Ada Khalik dan ada makhluk. Ada Rabb, ada Al-Alamin. Ada Khalik dan ada makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala berada di balik makhluk, berada tinggi di balik makhluk. Tatkala kita mengatakan Allah fis sama atau Allah fi jiha, Allah berada di atas, arah atas, bukan maksudnya bahwasanya Allah diliputi oleh tempat. Kita mengatakan bahwasanya taruhlah mana ujung dari alam semesta ini. Kalau orang mengatakan ujung dari alam semesta ini setelah langit ada ruang hampa, kita bilang berarti belum ujungnya. Ujungnya setelah ruang hampa. Pokoknya setelah ujung dari alam semesta ini, berarti disitulah Allah. Tidak ada tempat di situ. Tidak ada tempat di situ. Karena cuma ada Allah dan makhluk, dan Allah tidak bercampur dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala di balik makhluk tersebut, ya, berada di tempat ketinggian di balik para makhluk tersebut. Jadi jangan kita bayangkan berarti di langit, ya, kemudian ada ruang hampa, kemudian Allah bersemayam di ruang hampa tersebut, tidak benar. Kita bilang Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Ya, bayangkan tadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala, tidaklah langit dan bumi, alam semesta ini di tangan Allah Subhanahu wa taala kecuali seperti sebuah biji di tangan salah seorang dari kalian. Adapun bagaimana, saya tidak mengharap Bapak-bapak untuk membayangkan. Intinya, perkataan mereka bahwasanya Allah berada di atas melazimkan Allah berada di suatu tempat itu tidak benar. Karena yang ada hanyalah makhluk dan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berada di luar makhluk. Allah berada di arah luar, di atas, di luar dari makhluk yang paling tinggi, yaitu arsy Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Mudah-mudahan ya. Kalau tidak dipahami, yakin saja ya bahwasanya Allah berada di atas. Apa yang perkataan ahlul bidah dibuang aja. Kita bilang kalau kamu tidak bisa paham ini, perkataanmu lebih tidak bisa saya pahami lagi. Bagaimana Allah tidak di bawah? Bagaimana saya mau paham? Coba pahamkan saya, tidak di atas, tidak di bawah. Tidak bisa dipahami. Tidak bisa dipahami. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa syubhat yang sering beredar di masyarakat. Dan saya berharap para hadirin sekalian untuk konsentrasi untuk memahami bantahan terhadap syubhat. Kalau syubhatnya tidak paham, tidak apa-apa. Yang penting bantahannya paham. Tapi kalau syubhatnya paham, bantahannya tidak paham, ini yang repot. Ini yang repot. Seperti orang-orang Jahmiyah, mereka mengatakan seperti tatkala kita mengatakan Allahu fawqal arsy, Allah berada di atas arsy. Kata mereka, fauq di situ adalah majazi, hanya majaz. Artinya Allah lebih mulia daripada arsy. Kenapa? Karena kalau Allah berada di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Karena Allah di atas, yang di atas butuh kepada yang di bawah. Kalau seandainya arsy-nya jatuh, Allah ikut jatuh. Dan arsy pasti lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat mereka. Kita bantah, kita katakan ini bukan merupakan suatu kelaziman. Tidak mesti sesuatu yang di atas lebih membutuhkan kepada yang di bawah. Dan tidak mesti sesuatu yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Sebagai contoh, kita lihat yang ada di alam semesta ini seperti langit dan bumi. Mana yang lebih tinggi? Langit atau bumi? Langit. Apakah langit butuh kepada bumi? Apakah ada tiang yang menyangga antara bumi dengan langit? Tidak ada. Langit lebih luas dan langit tidak butuh kepada bumi. Dan langit tidak nempel pada bumi. Kalau di antara makhluk saja bisa seperti itu, tidak melazimkan yang di atas lebih kecil daripada di bawah, yang lebih atas butuh kepada yang di bawah, yang di atas pasti nempel kepada yang di bawah. Kita katakan kalau gitu Allah lebih mampu lagi. Allah lebih mampu lagi. Oleh karenanya tidaklah ahlul bidah dari Mu'tazilah dan yang lainnya, kalau mereka mengingkari sifat-sifat Allah, sebelum mereka mengingkari sifat-sifat Allah, mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk dahulu. Ini kerjaan mereka sebelum mereka mengingkari. Tatkala misalnya mereka mengatakan, bagaimana Allah punya tangan? Berarti mereka tolak.
Ini perlu pembahasan khusus. Cuma saya hanya gambarkan bagaimana mereka menolak sifat. Tidaklah mereka menolak sifat kecuali setelah mereka mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Apakah ada orang yang membaca firman Allah tadi, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih, bahwasanya pada kata Allah mereka tidak menganggap Allah sebagaimana mestinya. Pada hari kiamat kelak bumi berada di dalam genggaman Allah dan langit-langit dilipat di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Bagaimana kemudian terlintas dalam benaknya bahwasanya tangan Allah seperti tangan makhluk. Mana pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala mereka menolak Allah berada di atas arsy. Mereka mengatakan demikian. Kelaziman-kelaziman yang mereka kiaskan Allah dengan makhluk. Kemudian kita bantah, kita katakan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan summa stawa 'alal arsy dalam banyak ayat. Seperti tadi saya sebutkan, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kata mereka, istiwa di situ maksudnya adalah istaula. Artinya apa? Menguasai. Artinya adalah menguasai. Jadi bukan Allah beristiwa di atas arsy. Karena istiwa artinya ala wartafa'a, di atas. Kalau kita mengartikan Allah di atas arsy, berarti kita sepakat dengan akidah Ahlus Sunnah bahwasanya Allah berada di atas. Kalau gitu maksudnya istawa apa? Maksudnya istaula, menguasai. Kita bilang bagaimana dengan kita mensikapi ayat ini? Coba kalau kita artikan istawa di situ dengan menguasai. Kita katakan berarti Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, kemudian Allah menguasai apa? Arsy. Berarti kelazimannya sebelumnya Allah tidak menguasai arsy. Berarti arsy sebelumnya di luar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kebatilan. Merupakan kebatilan. Kalau istawa maknanya adalah istaula, menguasai, saya bisa mengatakan Allah istawa 'alal masjid hadza. Allah beristiwa di atas masjid ini. Apakah masjid ini dikuasai oleh Allah atau tidak? Dikuasai. Saya bilang Allah istawa 'alal baqarah, Allah beristiwa di atas sapi. Boleh kalau maknanya istiwa adalah menguasai. Karena seluruh makhluk dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena istawa di situ maknanya adalah ala wartafa, di atas, bukan menguasai sebagaimana pemahaman orang-orang Jahmiyah. Ini di antara syubhat yang dikembuskan oleh orang-orang Jahmiyah yang ingin meragukan keberadaan Allah berada di atas langit. Di sana ada syubhat-syubhat lain yang dihembuskan oleh orang-orang yang berpemahaman wahdatul wujud, yang meyakini bahwasanya Allah berada di mana-mana atau Allah berada bersatu dengan makhluknya. Allah bersatu dengan makhluknya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Ini sering disebutkan tidak? Sering. Dan mereka Allah berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid," dan kami lebih dekat kepada dia daripada urat nadinya. Kita bilang bahwasanya tafsiran yang benar tentang ayat ini, wa nahnu di situ adalah para malaikat. Para malaikat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala terkadang mengucapkan kalimat kami, namun maksudnya adalah para malaikat. Seperti tatkala Jibril alaihissalam turun ke Gua Hira kemudian mengajarkan surat Iqra al-Alaq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah, "Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana." Dan jika kami bacakan Al-Quran, maka ikutilah bacaan tersebut. Siapa yang baca? Allah apa malaikat Jibril? Malaikat Jibril yang baca. Namun Allah mengatakan, "Fa'idha qara'nahu." Jika kami telah membacakan kepada engkau Muhammad, maka ikutilah. Maka ikutilah. Jadi nahnu di situ maknanya kami adalah para malaikat. Dan ini diperbolehkan dalam bahasa Arab biasa. Yang menunjukkan akan hal ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dihembuskan dalam dada-dada mereka. Kemudian kata Allah, dan kami lebih dekat kepada dia daripada urat nadinya. Kapan? Id yatalaqqal mutalaqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Tatkala ada dua malaikat yang duduk di samping kanan dan samping kiri, yang mencatat seluruh apa yang diucapkan oleh orang ini.
Jadi keberadaan Allah lebih dekat atau nahnu, kami lebih dekat daripada urat nadinya kapan? Tatkala ada dua malaikat yang mencatat, bukan setiap saat. Kalau seandainya Allah berada di mana-mana atau bersatu dengan makhluknya sebagaimana pemahaman wahdatul wujud, maka keberadaan Allah lebih dekat daripada urat nadi itu kapan saja, bukan tatkala sedang pencatatan malaikat. Paham atau tidak? Saya khawatir tidak paham. Paham atau tidak? Keberadaan Allah lebih dekat daripada urat nadi kapan? Allah jelaskan tatkala ada dua malaikat. Kalimat itu adalah zarf yang menunjukkan waktu. Kapan Allah lebih dekat daripada urat nadi? Tatkala dua malaikat sedang mencatat di kanan dan kiri, mencatat seluruh yang diucapkan oleh seorang hamba. Berarti kedekatan tersebut kapan? Tatkala malaikat sedang duduk. Ini menunjukkan kedekatan tadi adalah kedekatan para malaikat. Ini bantahan berikut. Bantahan selanjutnya, kalau Allah di mana-mana atau Allah bersatu dengan makhluknya, tidak perlu ada kalimat aqrabu, lebih dekat, tidak perlu. Itu kalimat tidak dipakai. Kalau Allah berada di mana-mana, berarti keberadaan Allah dengan saya sama dengan keberadaan Allah dengan Abu Tufail, tidak ada bedanya. Kenapa ada kalimat lebih dekat? Salah berarti. Paham atau tidak ini? Paham atau tidak? Ini penting, kalau tidak paham kita ulangi lagi dari awal. Paham ya? Kalau seandainya Allah di mana-mana, tidak ada kalimat lebih dekat. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat yang lain, surat Al-Waqiah, tentang orang yang akan meninggal. Falaula idza balagatil hulqum wa nahnu wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kala nyawa sudah di kerongkongan, sudah sakaratul maut. Wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian wahai para hadirin yang menjenguk orang yang sedang sekarat tersebut melihat. Kemudian kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami lebih dekat kepada mayat ini daripada kalian. Maksudnya apa? Malaikat maut. Karena kalau maksudnya Allah berada di mana-mana, tidak ada kalimat lebih dekat. Karena keberadaan Allah lebih dekat kepada mayat sama dengan keberadaan Allah dengan para hadirin. Paham ini? Ada yang tidak paham silakan bertanya sekarang ini sebelum saya melanjutkan syubhat berikutnya. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syubhat yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, illa huwa ma'ahum aina makan. Kecuali Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama mereka dimanapun mereka berada. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hadid kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Para ulama telah menjelaskan di antara syubhat ini telah disampaikan oleh Jahmiyah kepada Imam Ahmad rahimahullah, dan sudah dibantah oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah, kitab yang sangat masyhur ya. Yang itu Imam Ahmad membantah syubhat-syubhat orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah berdalil dengan ayat ini yang menunjukkan Allah berada di mana-mana. Maka Imam Ahmad membantah bahwasanya ayat ini Allah buka dengan sifat ilmu dan Allah akhiri dengan sifat ilmu. Artinya Allah berada bersama kalian dimanapun kalian berada dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan firman-Nya dalam surat Al-Mujadalah, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kata Allah, tidakkah kalian melihat anna Allah ya'lam, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya'lam, mengetahui. Kemudian kata Allah, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisum. Tidaklah ada 3 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah adalah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenamnya. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Dan lebih sedikit daripada itu atau lebih banyak daripada itu kecuali Allah akan bersama dengan mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in alim." Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan di dunia, Allah akan kabarkan pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha bikulli syai'in alim." Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini dibuka dengan sifat ilmu dan diakhiri dengan sifat ilmu. Oleh karenanya perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, maksudnya adalah dengan ilmu Allah Subhanahu, bukan dengan zat Allah. Bukan dengan zat Allah. Bagaimana dengan zat Allah? Sekarang kalau kita masuk dalam kamar mandi, Allah ikut sama kita?
Tidak. Maksudnya adalah dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disalahpahami. Kebersamaan di sini adalah kebersamaan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara syubhat yang juga disampaikan oleh mereka yaitu sebuah hadis yang ma'ruf dikenal dengan hadisul wali yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, di mana kata Allah dalam hadis qudsi tersebut, "Wa ma taqarraba 'abdi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alaiha." Kata Allah Subhanahu dalam hadis qudsi, dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan amalan-amalan yang sunnah sampai aku mencintainya. Dan jika aku mencintainya, ya, maka aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengan pendengaran tersebut, dan aku adalah penglihatannya yang dia melihat dengan penglihatan tersebut. Yang aku adalah tangannya yang memukul dengan tangannya tersebut, dan aku adalah kakinya yang dia melangkahkan dengan kakinya tersebut. Ini dijadikan dalil oleh ahli wahdatul wujud bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya. Kita bilang ini adalah pernyataan yang batil. Pernyataan yang batil. Ya. Kenapa ikhwani fillah azanillahu? Kita tatkala melihat suatu dalil, kita harus melihat dalil-dalil yang lain pula. Jangan hanya melihat satu dalil. Bukankah begitu banyak dalil menunjukkan Allah di atas? Terlalu banyak. Allah beratas, malaikat turun ke bawah, Allah mengangkat hambanya ke atas. Terlalu banyak dalil sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Oleh karenanya kita berusaha memahami hadis ini sesuai dengan pemahaman yang benar, dikompromikan dengan dalil-dalil yang lain. Jangan sampai kita berpegang dengan satu hadis, kita hilangkan ratusan dalil. Ini tidak benar, ini bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kita katakan bahwasanya dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dua zat yang berbeda, antara yang mendekatkan diri dengan yang didekatkan. Sementara pemahaman Ibnu Arabi, Allah bersatu dengan makhluknya sejak awal. Tidak ada dua zat yang berpisah. Ini ada yang mendekatkan diri dan ada yang didekatkan. Kemudian bagaimana untuk bisa mendekatkan diri bersatu dengan Allah dalam hadis ini supaya Allah mencintainya, yaitu dengan banyak mengamalkan amalan-amalan sunnah. Berbeda dengan Ibnu Arabi yang kemudian tidak sholat. Orang-orang yang kemudian akhirnya merasa Allah bersatu dengan diri hanya meninggalkan sholat. War-rabbu abdun wal-abdu rabbun. Kalau Allah adalah hamba adalah Allah, kemudian anna yukallaf, kalau itu siapa yang diwajibkan untuk sholat, diwajibkan untuk bayar zakat, kalau kita adalah Tuhan adalah kita. Akan tapi maksud yang benar dari hadis ini yaitu bahwasanya Allah menjadi pandangannya, artinya Allah memberi taufik senantiasa kepada pandangannya. Allah senantiasa menunjukkan pendengarannya sehingga dia tidak mendengar kecuali hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi taufik sehingga dia tidak melangkahkan kakinya kecuali kepada hal-hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada hadis ini. Oleh karenanya jangan kita salah paham tentang hadis ini. Demikianlah ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum sebagian syubhat-syubhat yang mungkin sering beredar di kalangan kita dan kita tahu jawabannya. Dan selanjutnya saya tutup pengajian kita kali dengan saya ingatkan bahwasanya merupakan salah satu akidah Ahlussunnah, yaitu bahwasanya kenikmatan yang paling lezat di surga adalah memandang atau melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku berdoa kepada Engkau ya, untuk bisa merasakan kelezatan melihat wajahmu di surga kelak. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan merupakan ijma' Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya penduduk surga akan melihat wajah Allah di akhirat kelak, dan itu merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang mutawatir, kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi. Kata Nabi SAW, sungguhnya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Kalian tidak akan berdesak-desakan tatkala melihat bulan purnama. Kita lihat bulan purnama perlu berdesak-desakan enggak? Tidak perlu, di atas. Bulan purnama di mana? Di atas apa di bawah? Di atas atau di mana-mana? Di atas, kita lihat ke arah atas. Di sini jelas Rasulullah SAW menyamakan bukan zat Allah dengan zat bulan purnama, enggak. Tapi Rasulullah mengatakan kama tarawna, sebagaimana kalian melihat. Yang disamakan adalah cara melihatnya. Cara melihatnya, bukan zat yang dilihat, paham? Kan Ahlul Bidah mengatakan hadis ini hadis yang palsu.
Hadis ini hadis yang lemah. Kenapa? Bagaimana Rasulullah menyamakan antara bulan dengan Allah? Kita bilang tidak. Yang disamakan bukan bulan dengan Allah. Yang disamakan adalah cara melihat. Kata Nabi SAW, kama tarawna rabbakum, kama tarawna al-qamar. Kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Oleh karenanya, sebagian ahlul bidah bingung menghadapi hadis ini. Orang-orang Asy'ariyah, mereka menetapkan bahwasanya Allah akan dilihat pada hari kiamat. Dilihat oleh penduduk surga. Dan merupakan kelezatan yang sangat mulia tatkala itu. Akan tapi mereka mengingkari Allah berada di atas. Dan tidak mungkin menggabungkan antara pengingkaran Allah di atas dengan melihat Allah. Terus melihatnya bagaimana kalau tidak melihat ke atas gimana? Allah pasti melihat dari satu sisi. Gimana kita melihat? Antum kalau melihat ke arah sisi enggak? Pasti antum melihat ke arah sisi depan. Pasti melihat ke arah, suatu arah. Makanya mereka bingung. Dan ini jadi bahan tertawaan oleh orang-orang Mu'tazilah yang mereka membantah orang-orang Asy'ariyah. Orang Mu'tazilah selesai, dia mengatakan Allah tidak dilihat, selesai perkara. Tidak mungkin kalian melihat Allah di dunia dan akhirat, tidak mungkin. Ini semua hadis palsu. Rawinya dhaif katanya. Ini perkataan Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarah Ushul Khamsah. Hadisnya ahad, tidak diterima. Padahal hadisnya mutawatir. Masalah melihat Allah hadisnya mutawatir. Adapun orang Asy'ariyah bingung mereka. Mereka mengatakan Allah tidak di atas, tapi mereka menetapkan Allah bisa dilihat. Bagaimana cara melihatnya kalau tidak pada suatu arah? Oleh karenanya kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya alhamdulillah, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas, dan kita meyakini bahwasanya Allah akan dilihat oleh para penduduk surga di akhirat kelak di surga, dan ini merupakan kelezatan, kenikmatan yang paling lezat di Jannatun Naim, di surga kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa melihat wajahnya di hari kiamat kelak.